Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama, dan juru kamera Abdul Rohim yang saat ini berada di posko pengungsian. Reza, selamat siang. Seperti apa kondisi terkini para pengungsi di sana? Apa yang paling dibutuhkan hingga saat ini? Ya baik, Okta dan juga saudara, yang paling dibutuhkan saat ini ini adalah air bersih begitu ya. Selain air bersih juga jaringan telekomunikasi. Namun memang air bersih ini sudah disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setiap harinya 2 kubik begitu ya. Namun memang karena kebutuhan warga di pengungsian ini cukup banyak sehingga memang kebutuhan air bersih ini setidaknya harus bisa ditambah begitu, tidak hanya 2 kubik per hari. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi, memang warga di sini untuk berkomunikasi begitu dengan sanak saudara masih kesulitan. Namun di samping 2 tadi yang kami sebutkan, untuk kebutuhan logistik seperti makanan, kemudian pakaian, dan juga obat-obatan, ini banyak seperti bantuan-bantuan yang terus berdatangan begitu. Dan kami pun akan coba mengajak Anda untuk seperti apa sih melihat bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh relawan dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, ini adalah kalau bisa disebut adalah gudang penyimpanan sementara logistik begitu ya. Ini yang sudah tadi diberikan dari Kompas Gramedia Group. Ini ada banyak sekali yang diberikan, total senilai 300 juta. Ada telur, kemudian kalau saya lihat ini ada mie rebus, begitu ya. Kemudian ada beras, ada juga pakaian. Nah, inilah yang bisa dikatakan gudang sementara. Sebelumnya nanti ini disalurkan kepada warga yang membutuhkan, begitu ya. Nah, kami pun akan mencoba mengajak Anda berbincang bersama dengan Sekretaris Nagari Salereh Air begitu ya. Sudah dengan Ibu Mistrieni. Ibu, ini bantuan terus berdatangan. Kalau misalnya dikatakan ada yang kurang dari bantuan ini atau tidak sih Bu? Apa saja yang diperlukan? Kalau untuk saat ini, kalau untuk sembako, tempat tidur itu sudah mencukupi Bapak Ibu. Yang kurang mungkin nanti itu persiapan untuk mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau seandainya nanti mereka dapat bantuan rumah atau tempat pengungsian sementara selain dari sini, mungkin mereka membutuhkan peralatan untuk memasak seperti kompor, gas, periuk, kuali, dan sebagainya macamnya Bapak Ibu. Ini bantuan dari semua pihak ini terus berdatangan setiap harinya Bu? Iya Pak, Alhamdulillah dari pagi sampai malam, Alhamdulillah banyak yang berdatangan ke sini. Ya, di sini kami tampung di posko dan sebagian juga dari masyarakat atau dari donatur itu kadang ingin bertemu dengan pengungsi langsung, membawa paket sembako, kami persilahkan saja mereka untuk langsung ke tempat pengungsian, bukan melalui posko gitu Pak. Kalau di sini Ibu, apa bantuan yang disalurkan ini hanya untuk warga yang ada di pengungsian atau di warga sekitar Kecamatan Palembayan? Kalau yang di posko ini kami drop ke semua warga Jorong se-Nagari Salereh Aia. Di Nagari Salereh Aia kita punya 4 jorong, yaitu Jorong Kayu Pasak yang di sini. Terus yang bagian di timur itu Jorong Kayu Pasak Timur, Jorong Kayu Pasak Selatan, dan Jorong Ungun. Dari awal bantuan berdatangan kita menunjuk penanggung jawabnya per posko di masing-masing jorong, dan bantuan dijemput sama penanggung jawab dan dibagi di poskonya masing-masing. Kemungkinan kalau untuk ini Bu, air bersih Bu ya, mungkin di sini juga sudah ada bantuan air bersih dari Kementerian PU, 2 kubik setiap harinya. Apakah itu mencukupi Bu? Selain dari mencukupi Pak, selain dari itu kita juga dapat bantuan sumur bor di sebelah Tafis sini. Dan jadi warga-warga di sini juga alhamdulillah untuk sekarang mencukupi untuk mandi, cuci gitu. Kalau untuk jaringan telekomunikasi gimana Bu ini untuk menghubungi sanak saudara di luar seperti apa? Kalau awal-awal sekitar 1 minggu ke belakang kami di sini kelang kabut gitu Pak ya. Listrik mati, nggak ada jaringan, tapi alhamdulillah ada dapat bantuan Starlink untuk di pusat informasi, dan di sini juga ada dari relawan untuk bantuan wifi-nya gitu.
Dan sekarang mungkin tower kita sudah berfungsi lagi karena listrik juga sudah mulai diperbaiki sama PLN. Tadi malam sudah normal lagi jaringan telekomunikasi. Terakhir mungkin Bu, apa sih yang paling diperlukan bagi warga di Nagari Salare Air? Yang paling diperlukan itu apa selain warga yang ada di pengungsian? Kalau untuk keperluan untuk sekarang kami lihat Pak, mereka sudah mulai memikirkan tempat tinggalnya masing-masing, pendidikan anak itu yang kami lihat. Karena mereka ke depannya akan kembali lagi ke kehidupan normal, mulai dari nol lagi, mungkin mereka butuh bantuan modal usaha gitu Pak, perumahan, tempat tinggal kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya bersama Kompas TV. Itu tadi dia bahwa bantuan memang sandang, pangan, pakaian dan juga logistik ini sudah banyak cukup terpenuhi begitu, dan juga tadi disampaikan bahwa air juga ini sudah mulai bisa dirasakan sepenuhnya begitu, cukup ternyata 2 kubik per hari dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian yang paling saat ini dibutuhkan adalah bagi warga yang sangat terdampak ataupun rumahnya hancur, ini adalah hunian tempat tinggal baru. Diharapkan bagi ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bisa memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang terdampak, terutama warga yang kehilangan rumah. Okta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.